Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini hari Rabu, tepatnya pada tanggal 16 Februari 2022. Hari ini kita akan belajar bencana alam. Masih bencana alam ya, di kelas 2 SDI Asyifa 1 Bandung. Masih kompetensi dasarnya masih 3.4, yaitu mengenal terjadinya bencana alam dan penanggulangannya. Oke, apa ini 1, 2, 3? Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu siswa-siswi dapat memahami akibat serta penanggulangan pada bencana. Kemudian, siswa-siswi dapat menyanyikan lagu siaga bencana. Dan yang ketiga, siswa-siswi dapat melakukan sikap empati terhadap korban bencana alam. Nah, mari kita mengingat pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu macam-macam bencana alam. Ada yang dapat dicegah, dan ada juga yang tidak dapat dicegah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan akibat serta penanggulangan terhadap bencana. Ya, akibat banjir. Banjir dapat membawa kuman penyakit. Banjir dapat merobohkan bangunan. Banjir dapat membawa lumpur dan menimbulkan korban jiwa. Bisa kita lihat gambarnya ya. Wah, seperti ini ternyata ya. Lumpur dan bekas banjir sangat menumpuk sehingga akan membawa kuman penyakit. Kemudian banjir dapat merobohkan bangunan. Aduh, serem ya nak ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bencana seperti ini. Bangunannya sampai rusak begini ya nak ya. Kemudian banjir dapat membawa lumpur dan menimbulkan korban jiwa. Jadi bisa terbawa oleh arus banjir ya sehingga menimbulkan korban jiwa. Lanjut. Di sini ada penanggulangan banjir, yaitu yang pertama membuat saluran air, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menanam pohon kembali. Bisa dilihat gambarnya ya. Di sini sedang bergotong royong membuat saluran air. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampahnya ke sungai ya. Kemudian yang ketiga, penanaman pohon kembali ya. Sekarang akibat longsor. Yang pertama menimbulkan korban jiwa ya. Akibatnya dari apa tuh? Dari hutan yang gundul ya, tidak dapat menyerap tanah sehingga si tanah itu longsor dan menimbulkan korban jiwa. Nah, kemudian rumah, lahan pertanian, serta perkebunan dapat tertimbun tanah. Ini bisa dilihat gambarnya ya. Nah, ini juga. Oke, dilanjut ya. Kemudian ada penanggulangan banjir. Apa saja penanggulangan banjir? Yang pertama, melakukan reboisasi. Sudah pada tahu dong reboisasi apa? Oke, kemudian tidak mendirikan bangunan di tepi lereng. Ya, karena itu rawan akan terjadi longsor kalau mendirikan bangunan di tepi lereng. Paham ya sampai di sini ya? Kita lanjut. Nah, di sini ada gunung meletus. Di sini ada dampak negatifnya. Yang pertama, aliran lahar panas dapat mengancam manusia atau makhluk hidup di sekitarnya. Ya, ini lahar panas sangat mematikan. Nah, kemudian yang kedua, sering mengeluarkan abu kecil yang dapat menyebabkan iritasi pada mata. Nah, kemudian akibat dari gunung meletus juga, asap tebal gunung berapi dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan. Oke, selanjutnya di balik dampak negatifnya ada dampak positif nih. Setelah gunung meletus akan membentuk sebuah kawah seperti pada Gunung Tangkuban Perahu yang menjadi objek wisata. Tahu ya yang ada di Lembang itu. Nah, ini dampak positifnya dapat mengeluarkan kawah air yang berbentuk kawah begini ya. Bisa dilihat. Sekarang kita
ke penanggulangan gunung meletus. Yang pertama, kita harus memantau terus-menerus nih status gunung berapinya, baik dari normal, waspada, siaga, atau awas. Yang kedua, membentuk tim tanggap darurat ketika aktivitas gunung berapi meningkat. Kemudian, menghafalkan jalur evakuasi berdasarkan peta kawasan rawan bencana, kemudian menetapkan lokasi pengungsian dan memastikan fasilitas penunjang siap pakai. Yang kelima, memperhatikan jalur aliran lava atau lahar. Kemudian yang terakhir, melakukan penyuluhan dan pendidikan serta simulasi evakuasi kepada warga dekat puncak gunung. Nah, setelah kita belajar tentang bencana, kita sekarang akan belajar tentang sikap empati terhadap orang yang terkena bencana. Apa itu sikap empati? Empati itu artinya peduli terhadap orang lain. Orang lain di sini adalah orang yang terkena bencana alam. Orang yang terkena bencana, misalnya banjir, pasti akan kehilangan banyak sekali harta benda. Juga akan kekurangan makanan karena rumahnya terendam atau misalkan terkena abu vulkanik dan lain sebagainya. Jadi apa yang dapat kita tolong? Nah, bagaimana cara kita menolong mereka? Yang pertama, mengirimkan makanan. Bisa secara langsung ya, contohnya mie instan, beras, dan yang lainnya. Kemudian bisa dalam bentuk uang, pakaian, dan yang lainnya. Nah, jika bencana alam tidak terjadi di sekitar kita, maka kita bisa, contohnya nih, bencana alamnya terjadi di luar negeri, di Gaza misalnya ya. Nah, kemudian kita bisa transfer atau mengirim paket kepada relawan. Kemudian, jika kita tidak dapat mengirimkan bantuan langsung, seperti makanan, uang, dan pakaian, kita dapat menolongnya dengan doa yang tulus ya. Mudah-mudahan diijabah doanya ya. Oke, kita lanjut. Selain kita menyumbang seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya, kita juga dapat membantu teman-teman tetangga pada saat banjir sudah surut, yaitu dengan membersihkan lingkungannya. Contohnya, musola, sehingga pada akhirnya musola kembali bersih dan bisa berfungsi seperti sebelumnya. Nah, di sini ada lagu tanggap terhadap gempa. Boleh didengarkan dulu ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jangan di kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari di tempat terbuka. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhi kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari di tempat terbuka. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhi kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari di tempat terbuka. Oke, tadi sudah mendengarkan lagunya ya. Sangat bersemangat sekali ya kalau dalam video tersebut. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini tugasnya yaitu menyanyikan tanggap terhadap gempa beserta gerakannya loh, jangan lupa dihafalkan ya seperti tadi gerakannya. Nah, tugasnya dikirimkan dalam bentuk video ke GCR. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Ibu Tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.